Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi alladzi da'ana ila dinil malikil adab wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain mawarithul wal ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjiqa ilaha min ahwali yawmis si'ab. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari Jumat ini kita bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju ke tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kita berbagai nikmat. Pertama, Allah berikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur dan nikmat sehat badan. Dengan adanya nikmat tersebut, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersama-sama dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam yang kita sanjungkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti jejak langkah beliau, memperjuangkan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita telah mendapat syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siang hari ini kita semua berbahagia karena dapat melaksanakan salat Jumat bersama seusai melaksanakan daripada Idul Adha Jumat yang lalu dengan selamat dan sejahtera. Karena itu, mari kita bersama-sama merenungi makna hakikat yang terdalam dari Idul Adha. Kemarin kita sudah melaksanakan Idul Adha. Secara bahasa Id memiliki makna hari raya. Adha bermakna hewan sembelihan. Artinya pada hari itu kita perintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban dengan menyembelih binatang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari istimewa itu juga dapat dinamakan dengan hari raya haji, karena sehari sebelumnya umat muslim berhaji melaksanakan wukuf di Arafah. Hari raya Idul Adha juga dinamakan dengan hari raya besar, yaitu Idul Kabir, karena mengingat peristiwa penting sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kendati telah berlalu, mari kita bersama belajar dari kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam. Imam Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi di dalam kitabnya, yaitu kitab Nasaihul Ibad, di halaman 10 mengisahkan, yaitu tentang Nabi Ibrahim. Ketika ditanya
Apa alasan utama Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, yaitu kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Nabi Ibrahim menjawab dengan 3 alasan. Yang pertama, Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang peduli terhadap orang Islam, terhadap orang lain. Rahasia pertama Nabi Ibrahim yaitu menjadi Khalilullah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, adalah mendahulukan perintahnya. Hal tersebut mengingatkan kita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai dengan ayat 111. Dari perjalanannya yang panjang dengan rentetan perjuangan dan ujian demi ujian, pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan kemenangan, kelulusan dan kesuksesan yang gemilang, lulus dari ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kini peristiwa tersebut dikenang oleh muslim sedunia agar ajaran Nabi Ibrahim menjadi teladan dan diamalkan oleh generasi masa depan. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia kedua kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ia adalah nabi yang selalu berusaha keras, cerdas, ikhlas, dan selalu mengerjakan perintah Allah dengan tuntas. Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berikhtiar dan berusaha dalam melaksanakan perintah, berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ajaran Islam, kita diperintahkan untuk selalu berusaha, untuk selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks jadi hari Idul Adha kemarin, Nabi Ibrahim selalu bekerja keras untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ia bekerja cerdas dengan mengklarifikasi mimpi hingga 3 kali dan juga mendiskusikannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan demikian, Nabi Ibrahim menerima perintah Allah dan mengerjakannya dengan ikhlas. Tujuannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya perintah dilaksanakan dengan sukses dan tuntas. Nabi Ibrahim adalah pribadi yang arif bijaksana, nabi yang cerdas dan pintar. Ketika berdakwah di masyarakat, dia menguasai berbagai bahasa, paham ajaran, mengerti sosiologi, dialektika dan adat istiadat mereka, sehingga masyarakat yang didakwahinya Nabi Ibrahim tidak dapat membantah hujjah dan dalil Nabi Ibrahim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahasia kesuksesan Nabi Ibrahim yang ketiga adalah sosok yang dermawan dan peduli sosial. Nabi Ibrahim tidak pernah makan pagi dan makan sore kecuali disertai oleh kawan, walaupun harus berjalan jauh untuk mencari kawan yang mau makan bersama. Dalam konteks refleksi di hari raya Idul Adha,
kita diperintahkan untuk meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa jangankan harta, tenaga maupun pikiran, bahkan putranya yang soleh pun dikorbankan demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan menyembelih putra kita, namun hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban dengan tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain itu, kita juga diperintahkan untuk menjadi seorang yang peduli sosial, membantu sesama, yaitu yang membutuhkan, terutama bagi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Mari dalam semangat Hari Raya Idul Adha ini, kita mensisihkan sebagian harta kita untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Semoga mereka diberikan ketabahan, kesabaran, dan kemudahan dalam menghadapi penderitaan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah umat Nabi Muhammad SAW. Kasihanilah mereka, bimbinglah mereka, sayangilah mereka sebagai Nabi Muhammad menyayangi mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat tadi yang baru saja kami sampaikan pada kesempatan hari Jumat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan dapat diamalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallahi faqad wa rasul wa iyaya ala ta'atillahi bi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Wastaghfirullahal azim li wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan yuwaffi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina qamu bihifdhi syari'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul musyaffa'ina yawmal qiyamah. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata man ya'lamu annahu yarah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwal wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma amina ya rabbal alamin. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma rizqna mutaba'atan nabi sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan wa adan. Allahumma ihfina bihayatil ulama wa inna bi mauti syuhada wahsurna yawmal qiyamati fi suratil awliya wa adkhilna jannatal anbiya alaihi salam. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimin wal mujahidin fi Filistin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi
wastaghfirukum wa la